Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian tentang wa qulu linnasi husna, dan berbicaralah kamu kepada manusia dengan pembicaraan yang baik. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Qaf ayat 18, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu ucapan pun yang kau keluarkan kecuali di sana ada raqib dan atid. Ada yang menerjemahkan ada malaikat raqib dan atid, tetapi juga ada yang menafsiri adalah malaikat yang mengawasi. Jadi setiap pembicaraan yang kita bicarakan itu tidak ada yang terluput dari catatan malaikat. Oleh karena dahsyatnya pembicaraan itu, sampai-sampai suatu saat ketika dalam satu riwayat disebutkan bahwa ada orang yang secara zahir dia sudah melakukan kebaikan, dan ketika dia meninggal dunia ada orang mengatakan absyir bil jannah, sudah gembira, kamu pasti masuk surga, kamu pasti masuk surga. Lalu Nabi SAW menegur orang ini dengan satu alasan di antara alasan-alasan yang beliau sampaikan adalah awalat tadri fala'allahu takallama fima la ya'ni. Apakah kamu bisa jamin bahwa orang ini dalam hidupnya tidak pernah berbicara sesuatu yang sia-sia? Begitu dahsyatnya, hanya gara-gara pembicaraan yang kemudian bisa dinilai tidak bermanfaat, kemudian menyebabkan dia dipertanyakan, tidak boleh memastikan dia masuk surga. Memang di dalam usulus sunnahnya Imam Ahmad bin Hanbal itu di prinsip ke-39 dari 50 prinsip yang ada, beliau menyampaikan wala nashhadu ala ahadim min ahlil qiblah bi amalin ya'maluhu bi jannatin wala narin narju lis salih wa nakhafu alaih wa nakhafu alal musii al mudhnib wa narju lahu rahmatullah. Jadi kata beliau, tidak boleh kita menjadi saksi, menyaksikan secara mutlak kepada seorang muslim bahwa dia dengan amalnya sudah pasti masuk surga, dia sudah pasti masuk surga, atau dia kemudian masuk neraka. Kita berharap mudah-mudahan apa-apa yang menjadi kebaikannya itu bisa sampai kepada dirinya, dan kita juga takut cemas terhadap apa keburukannya. Kita takut kepada keburukan orang ini karena dosa yang dia lakukan, maksiat yang dia lakukan, tetapi kita berharap mudah-mudahan rahmat Allah kepada orang ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya sudah nyampaikan kemarin tentang di antara 8 larangan yang tidak boleh kita lakukan. Salah satu kalimat yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau hanya bercanda saja, guyon gitu, bilang sama Sofia itu, menurut satu riwayat, kamu itu pendek, menghina gitu ya, meremehkan gitu. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Kamu telah mengatakan satu kalimat yang kalimat itu seandainya kemudian ditaruh di lautan itu akan mengotori lautan itu. Hati-hati, Bapak dan Ibu, sering kita bercanda, kita guyonan,
Tapi ternyata kalimat-kalimat yang merendahkan, meremehkan itu akan membuat sesuatu yang tidak bagus. Rasulullah sangat tidak senang dengan orang-orang yang suka menyakiti, suka merendahkan dengan kalimat-kalimat yang kayaknya sederhana. La yara biha ba'san, seolah-olah tidak ada, apa itu cuma segitu saja. Tetapi ternyata di dalam hadis yang lain, di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ada orang yang kemudian disiksa di neraka hanya dengan kalimat yang la yara biha ba'san, dia menyangka bahwa itu sesuatu yang biasa, dia akan disiksa selama 70 tahun. Nah, saat ini kita ingin sampaikan juga, jangan pernah main-main dengan kebesaran Allah. Saat ini bangsa kita termasuk dunia sedang berada dalam situasi yang luar biasa, ada bencana, ada musibah yang luar biasa. Maka tidak dibenarkan bercanda, mengejek, menganggap remeh apa yang terjadi sekarang. Berkata Ibnu Khaldun itu dalam mukadimahnya, idza ra'aitan nas tuksirul kalam al-mudhik waqatil kawasir fa'lam annal faqra qad adba alaihim wa hum qaumun bihim ghaflah wastibadi wa muhana. Jika engkau melihat ada orang banyak bicara dengan pembicaraan yang membuat bahan tertawaan pada saat terjadinya musibah, ketahuilah sesungguhnya kefakiran, kemiskinan telah turun menimpa mereka, dan mereka adalah kaum yang lalai terhadap diri mereka, dan mereka nanti akan diperbudak dan menjadi orang yang terhina. Ini musibah, ini kebesaran Allah, ini peringatan Allah, tapi dibuat oleh beberapa kelompok orang, dibuat bahan tertawaan. Ini kebesaran Allah. Corona, kopi, rokok, nasi. Corona, komunitas rondo mempesona, dibuat main-main. Yajibu alaina illa nuqabil adamatullah wa qadri as-sukriya wan naqd wa liya'lamal jami' annaha jundum min junudillah fas'alullaha al-afiyah wassalama. Wajib atas kita untuk tidak meremehkan dan tidak menjadikan bahan lelucon dalam menghadapi kebesaran Allah, keagungan Allah ini, dan agar diketahui bahwa apa yang sedang kita alami adalah salah satu dari tentara-tentara Allah. Maka mintalah kepada Allah keselamatan dan afiat. Jangan termasuk kelompok orang-orang yang menjadikan ini bahan tertawaan, bahan guyonan. Ini kebesaran Allah dan ini tidak main-main. Apa COVID-19 itu? Gak tahu juga. Paling pecahannya Dewa 19. Dibuat main-main, dibuat sesuatu yang tidak baik. La yara biha ba'san. Ada kelompok orang-orang yang menganggap ini perkataan yang tapi justru dengan perkataan-perkataan semacam ini dia akan menjadi orang yang terhina dan diperbudak nanti. Hati-hati. Tidak boleh kita seperti itu. Oleh karena itu, maka penting kita pahami bersama bahwa mulut kita yang punya fungsi 4 itu, yaitu zikrullah, tilawatil Quran, lalu tursidu ila tariqihi, lalu kemudian hajat dunianya, 4 itu, maka pada saat-saat seperti sekarang ini didominankan apa yang didominankan adalah zikrullah, termasuk doa di dalamnya, dan tilawatil Quran. Jadi kita dalam rangka afirmasi diri, menguatkan diri, kita sehat, kita sehat, kita sehat, maka yang perlu diperbanyak dibahas itu adalah
zikrullah, zikrullah, tilawatil Quran. Ya. Kalau Pak Quraisy Shihab itu berasumsi dan beranggapan bahwa doa itu adalah bagian dari zikir. Ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan, jamaah yang dirahmati Allah. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitab Al-Wabilus Shalihnya, Al-Wabilus Sayyibnya, beliau setidaknya menyatakan bahwa kalau tiga hal ini dilihat secara terpisah, maka urutannya seperti ini. Yang pertama, bahwa tilawatil Quran itu lebih utama dari zikir. Tilawatil Quran itu lebih utama daripada zikir. Zikir lebih utama daripada doa. Itu di kitab Al-Wabilus Sayyibnya. Beliau menyatakan kalau dilihat secara terpisah, maka tilawatil Quran ini lebih utama daripada zikir, dan zikir ini lebih utama daripada doa. Itu kalau dilihat secara terpisah. Tetapi beliau sampaikan di dalam kitab itu bahwa pada waktu tertentu, pada waktu-waktu tertentu, bahwa nilai yang kurang utama bisa menjadi lebih utama. Pada waktu-waktu tertentu, nilai yang kurang utama bisa menjadi lebih utama. Contoh misalnya, ketika orang ruku dan sujud, walaupun Quran itu lebih utama, maka ketika dalam keadaan posisi ruku dan sujud, maka lebih utama membaca zikir atau tasbih. Tidak mungkin dalam keadaan ruku dan sujud lalu kemudian kita baca Quran. Ketika selesai melaksanakan sholat wajib, maka zikir. Tidak lantas kemudian baca Quran, zikir dulu. Ketika adzan dikumandangkan, walaupun bacaan Quran itu lebih utama, maka berhentilah, dengarkan adzan, jawab adzan itu, karena ada waktu-waktu tertentu. Nah, sekarang yang menjadi menarik dalam kondisi seperti sekarang ini, Bapak dan Ibu sekalian, yang kita harus perbanyak ini, sebagaimana fungsi 4 daripada lisan itu adalah perbanyaklah kita membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah, termasuk di dalamnya adalah doa. Maka penting kalau ada zikiran-zikiran yang perlu kita bacakan di saat-saat seperti sekarang ini. Ada ustadz yang kemudian merekomendasikan itu. Saya lihat di kitabnya Syekh Bakar Al-Khulaifat itu, beliau menulis Al-Adiyya fil Qur'anil Karim, doa-doa di dalam Al-Quran. Semua doa yang ada di dalam Al-Quran itu beliau tulis. Jadi mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu sekitar ada 50 doa. 50 doa yang kemudian ditulis dalam kitab itu. Semua doa-doa itu ditulis dalam kitab Al-Adiyah fil Qur'anil Karim itu. Nah, pas untuk yang kita bacakan sekarang ini, zikiran-zikiran, doa-doa yang kita baca itu adalah, di antaranya adalah doanya Nabi Adam, lalu kemudian doanya Nabi Yunus, lalu Nabi Ayub, lalu doanya Nabi Ibrahim, yang juga termasuk doanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini zikiran kita yang paling banyak. Zikiran tapi mengandung doa. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Penting, karena ketika ada kebesaran Allah sekarang ditunjukkan luar biasa sekarang, dan bukan untuk candaan itu. Maka manusia harus ingat kembali kepada Allah. Ya Allah, kami zalim kepada diri kami sendiri. Banyak digunakan untuk bertobat kepada Allah, Diingat dosa-dosa yang sudah kita lakukan, mumpung kita diberi kesempatan. Jadi bukan untuk bahan tertawaan. Nabi Yunus, ketika kemudian ada di dalam ikan paus itu, punya kebiasaan berzikir sebelumnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin,
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu luar biasa. Ini zikiran yang mengandung doa. Ini yang diperbanyak sekarang. Nabi Ayub yang diberi sakit yang luar biasa. Allahumma anni masyanid dur wa anta arhamur rahimin. Ketika kita dalam keadaan payah sekarang, keadaan payah, mungkin payahnya sedang berada dalam situasi psikologis yang tidak enak, hati yang tidak nyaman, yang tidak normal, keadaan seperti ini. Allahumma anni masyanid dur wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ibrahim, dan ini yang luar biasa, ketika sudah tidak ada lagi kekuatan, maka kemudian Nabi Ibrahim itu nyatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ketika mau diceburkan ke api itu, Rasulullah juga menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Paling tidak zikiran inilah yang kemudian harus kita baca dan perbanyak sekarang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita ingat dosa-dosa, kesalahan mulai yang kita bisa. Mumpung sekarang ada kesempatan banyak, diam. Banyak tidak beraktivitas di luar, tapi kemudian banyak diam di rumah. Maka yang perlu dilakukan adalah ini. Lalu kemudian dalam kondisi yang begitu sangat sempit luar biasa dengan aktivitas yang ada, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu perbanyaklah itu. Nabi Ayub juga begitu doanya, Allahumma anni masyanid durru wa anta arhamur rahimin. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, atau hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wala quwata illa billah. Ini yang diperbanyak. Zikir menjadi sesuatu yang sangat penting. Di samping tentu kemudian harus punya yang namanya tilawatil Quran. Ini yang harus diperbanyak juga. Ibnu Taimiyah itu, beliau menyatakan jangan sampai ketika dalam keadaan diam, lalu diammu hanya diam saja. Maka jangan sampai keadaan kamu kemudian berhenti pada titik sebuah perbuatan amal. Lakukan amal itu, jangan diam. Ketika sekarang ada kesempatan banyak di rumah, stay at home itu, ya, banyak berdiam diri di rumah, maka jangan diam saja, malas-malasan, jangan. Karena nanti setan akan datang banyak untuk memberikan kita kewaswasan sehingga kemudian kita jatuh juga. Ya, imun kita menjadi jatuh. Kenapa? Yang harus dilakukan pada saat kita diam di rumah, jangan diam malas. Tapi paling tidak aktivitas kita selain melakukan aktivitas di rumah itu adalah baca Quran, zikir, sholat, apapun yang kita lakukan, belajar, harus ada. Jangan sampai diam. Karena kalau kita diam dan malas-malasan, maka setan akan datang memberikan kewaswasan, dan itu membuat imun kita menjadi rendah secara spiritual. Yang harus kita dominankan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tilawatil Quran. Itu kata Syekh Ibnu Taimiyah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, penting buat kita sekarang. Kenapa kita harus memperbanyak doa? Kenapa kita harus memperbanyak doa? Ada sementara kelompok orang yang menyatakan tidak perlu berdoa, Tuhan sudah tahu. Siapa bilang? Mari kita perhatikan kenapa di saat-saat seperti kita sekarang ini kita perlu banyak berdoa. Sebuah energi yang luar biasa untuk meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada yang disampaikan oleh Aisyah, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, kenapa kita harus banyak berdoa. Yang pertama, inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Doa itu sangat bermanfaat kepada bencana atau musibah yang telah terjadi atau musibah yang belum terjadi. Oleh karena itu, wahai para hamba Allah, perbanyaklah doa. Kenapa? Karena itu bermanfaat terhadap apapun musibah yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi. Imam Asy-Syaukani dalam kitab Tuhfatuz Zakirinnya beliau menyatakan bahwa hadis ini memberikan sebuah gambaran. Musibah itu takdir Allah. Musibah itu takdir Allah.
Doa itu juga takdir Allah. Musibah takdir Allah, doa itu juga takdir Allah. Tetapi beliau nyatakan bahwa kadang Allah menimpakan musibah itu dengan bersyarat. Kalau orang ini kemudian berdoa, maka musibah tidak akan menimpa dia. Tetapi kalau dia tidak berdoa, maka doa itu akan menimpa dia. Itu kata beliau dalam kitab Tuhfatul Dzakirinnya. Itulah hadis inna du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil fa alaikum ibadallah bid-du'a, bahwa doa itu bermanfaat kepada musibah yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Jadi memperbanyak doa itu sesungguhnya adalah melakukan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah itu tidak tertimpa kepada yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah itu hal yang sangat mudah karena Allah Maha berkehendak. Yamhullah ma yasha wa yusbitu wa indahu umul kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Perhatikan di dalam ayat ini Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki. Allah juga akan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Maka ada relevansinya dengan hadis tadi bahwa kata Imam Asy-Syaukani itu bahwa ada kemudian musibah terjadi dengan bersyarat. Bila orang ini tidak jaga kesehatan, bila orang ini kemudian tidak berdoa, bila orang ini kemudian hanya remeh-temeh saja, menganggap ini remeh-temeh, maka akan terjadi pada dia. Tetapi kalau dia kemudian berusaha berikhtiar dengan baik, lalu kemudian dia berusaha berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah, maka musibah itu tidak terjadi pada dia. Yamhullah ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Itu yang menjadi perhatian kita. Masyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang kita pahami bersama apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam Al-Jawabul Kafinya tentang doa dan musibah ini, pertarungan doa dan musibah. Kenapa kita harus banyak berdoa di masa-masa sulit seperti sekarang ini? Pertama beliau sebutkan doa kalau dikaitkan dengan musibah, doa dikaitkan dengan musibah itu ada 3 kedudukan, 3 keadaan. Pertama adalah ayyakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu. Doa yang dibacakan atau dipanjatkan oleh seorang hamba itu lebih kuat dari musibah, sehingga kemudian doa-doanya itu kemudian membuat musibah itu tidak terjadi pada dirinya. 1. Doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba ini begitu sangat kuat sehingga kemudian musibah itu tidak terjadi pada dirinya. Apa itu? Kekuatan doa, kekuatan keikhlasan doa, syarat-syarat doa, waktu-waktu doa yang tepat. Dia memilih zikiran yang tepat dan pas di waktu-waktu itu. Maka doa itu menjadi lebih kuat daripada musibah yang terjadi, sehingga kemudian musibah itu tidak terjadi pada dirinya. Yang kedua, ayyakuna ad'afu minal bala. Lalu kemudian doa yang kedua ini lebih lemah dari musibah yang akan terjadi pada dirinya itu. Sehingga kemudian musibah itu terjadi pada dirinya. Terjadi pada dirinya. Tetapi disebutkan di sini walakin qad yuhaffifahu wa in kana dha'ifa. Tetapi doa yang pernah dia panjatkan itu setidaknya meringankan apa yang terjadi pada dirinya, atau melemahkan musibah yang terjadi pada dirinya. Jadi tidak ada doa yang sia-sia itu. Nah, disebutkan dalam hadis itu, maka para hamba Allah berdoalah kepada Allah. Tapi ada kelompok orang-orang yang tidak mau berdoa, ada usah. Allah Maha tahu. Tidak. Perbanyaklah berdoa. Walaupun dengan apa yang saya sampaikan tadi, apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim itu, bahwa ada satu riwayat yang menyatakan orang yang disibukkan baca Al-Quran, tidak sempat bermohon sesuatu, maka Allah akan berikan dia walaupun dia tidak minta.
Orang yang sibuk berzikir kepada Allah, dia tidak sempat bermohon, berdoa seperti orang-orang pada umumnya, maka Allah akan berikan apa yang menjadi kebutuhan dia jauh daripada dia meminta. Jadi karena keterbatasan waktu, ada orang bilang keterbatasan waktu, dia sibuk baca Quran terus, atau dia sibuk zikir tanpa sempat kemudian apa yang dia minta, maka Allah akan memberikan orang ini jauh melebihi orang yang berdoa meminta sesuatu. Jadi bapak dan ibu ngaji saja sudah tidak tahu apa yang diminta pada Allah, keselamatan, keafiatan, ngaji saja tidak sempat, Allah akan berikan. Begitu juga zikir, sibuk masgul dengan zikirnya, tidak sempat apa yang kemudian dia minta, Allah akan berikan. Walaupun doa itu sendiri boleh dan harus diperbanyak. Ini kekuatan daripada doa. Jadi teruslah berdoa kepada Allah, karena tidak ada doa yang kemudian sia-sia. Kemudian keadaan yang kedua tadi saya sampaikan, bahwa kalau doanya lemah, ikhtiarnya kurang, doanya aras-arasan, doanya masih dipenuhi dengan hal-hal yang tidak pas pada dirinya, makanannya, pakaiannya, atau tidak pas waktunya, tempatnya, karena secara keilmuan, maka kemudian doa ini masih tetap berguna, kepada musibah yang mungkin terjadi, cuma hanya sekedar untuk meringankan atau melemahkan. Dan yang ketiga adalah antaqawama wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibah. Jadi saling kuat, seimbang, saling kuat. Jadi tidak tahu mana yang menang dan sampai kapan itu antara doa dan musibah itu. Sama persis seperti yang disampaikan hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, la yugni hadarum min qadarin wa du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil wa innal bala yanzilu fayatalaqqahu ad-du'a fayataliyajani ila yaumil qiyamah. Sikap waspada itu tidak bisa menghalangi takdir, namun doa dapat memberi manfaat, baik itu sesuatu yang telah terjadi maupun sesuatu yang belum terjadi. Sesungguhnya sebuah bencana itu tengah turun, maka ia hadang dengan doa, sehingga keduanya bertarung sampai hari kiamat. Jadi kalau itu dilakukan, itu luar biasa. Jadi kita hadang dengan doa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kepada kekuatan dahsyat lisan kita. Kekuatan dahsyat lisan kita. Kenapa Rasulullah sangat benci, tidak suka kepada orang yang suka merendahkan orang, suka lenyale orang, ngejek orang? Rasulullah tidak senang. Rasulullah tidak senang. Tadi itu disebutkan, Sofianya bilang jelek, pendek, hitam, hanya biasa saja. Apa yang terjadi? Rasulullah menyatakan, kalimatmu itu seandainya ditaruh di lautan akan mengotori semua lautan. Rasulullah tidak suka. Rasulullah mengalami itu. Rasulullah mengalami itu. Rasulullah pernah dibully, Rasulullah pernah diolok-olok. Tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan Nabi Muhammad itu ketika dibully, ketika diolok-olok, dibilang tukang sihir, orang gila, segala macam. Jadi kalau kita bapak-bapak, suatu saat bapak dan ibu pernah merasakan dibully orang, difitnah orang, dibicarain orang, Allah gambarkan itu, walaqad na'lamu annaka yudhiku sadruka bima taqulun. Kami tahu Muhammad bahwa hatimu itu sesak, hatimu sesak, tak kuat dengan apa yang mereka omongkan. Caranya menghadapi bagaimana? Dan ini petunjuk Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi Imam Ar-Razi itu dalam tafsir Mafatihul Gaibnya menyatakan, Nabi Muhammad juga pernah merasakan secara basyariah, secara kemanusiaan beliau pernah merasakan yang namanya unhappy, tidak nyaman hatinya, tidak senang, dibully orang, diomongin orang itu, tidak kuat kadang-kadang.
pernah merasakan itu. Cuma bedanya Nabi Muhammad dibimbing, diberi petunjuk oleh Allah, tidak seperti kita. Tetapi kalau mengacu kepada ayat ini, cara untuk menghadapi ketika kita sedang dibegitukan oleh orang-orang, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ada 4 caranya. Bapak Ibu kalau sedang merasa dibully orang, difitnah orang, dibicarakan orang, maka seperti Quran surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99, Bapak dan Ibu boleh lihat nanti di Al-Quran bagaimana cara menghadapi omongan orang-orang yang seperti itu. Rasulullah, apa yang dialami oleh Rasulullah SAW? Beliau dibimbing oleh Allah, yang pertama bertasbihlah pada Allah, bertasbihlah pada Allah. Subhanallah, subhanallah. Orang mengatakan begitu, kita dibicarakan subhanallah. Buang pikiran-pikiran jelek kita kepada Allah, buang suudzon kita kepada Allah, tapi husnudzon, baik sangka kepada Allah. Buang hal-hal yang tidak baik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ibu bapak kalau merasa begitu, Rasulullah saja secara basariah pernah mengalami begitu kok, unhappy itu. Apalagi kita pernah mengalami seperti itu. Maka ketika dibully orang sampai bapak sesak daya, Rasulullah itu sesak daya, tak kelar. Tapi Rasulullah dibimbing, bertasbihlah. Subhanallah, subhanallah. Kemudian yang kedua adalah tahmid. Fasabbih bihamdi rabbika. Pujilah Allah. Tetaplah dalam keadaan apapun memuji Allah. Memuji Allah. Alhamdulillah. Kalau bapak dan ibu ditanya, bagaimana kabarmu? Sedang dalam keadaan enak. Maka dalam hadis disebutkan kita dapat banyak berkah. Bagaimana jawabnya? Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Kalau bapak dalam keadaan ada ujian, lalu ketika ditanya gimana kabarmu? Alhamdulillah ala kulli halin. Jadi posisi hati kita seperti itu. Jadi kalau kita dapat nikmat oleh Allah, kita senang dapat berkah, maka dijawab alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Tapi kalau keadaan unhappy, tetap memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli halin. Tetaplah memuji Allah. Jadi ketika dada kita sempit, sesak kita, ya Allah, kok saya dibilang begitu? Ya Allah, biarkan, biarkan. Rasulullah pernah mengalami ini. Jauh lebih, padahal beliau adalah manusia yang paling agung. Jauh mengalami itu, apalagi kita. Jadi kalau cuma dibully, Rasulullah bilang orang gila, tukang sihir, segala macam. Tapi Rasulullah diberikan petunjuk oleh Allah, bertasbihlah, pujilah Allah. Wa kum minas sajidin, lalu kemudian perbanyaklah sujud, salat. Jadi ketika dalam keadaan dada sesak karena begitu kita diuji, dibilang sudah, tidak usah dibalas, perbanyaklah kamu sujud, salat. Wa kum minas sajidin. Begitu petunjuknya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Lalu yang keempat, teruslah beribadah secara tulus. Teruslah beribadah kepada Allah secara tulus. Belajar hatimu diikhlaskan. Belajar hatimu diikhlaskan. Tidak usah terpengaruh dengan itu. Orang yang tidak ikhlas itu cirinya adalah dia senang ketika dipuji-puji orang, dia semangat. Tapi kalau dilecehkan orang, dia tidak semangat. Kalau banyak orang dia senang, kalau sedikit dia kemudian tidak senang. Belajarlah untuk merawat hatimu itu supaya tidak terlalu menjadi hati yang sakit. Belajar beribadah kepada Allah secara tulus karena omongan-omongan orang seperti itu. Hati-hati. Nah, kita memahami sekarang pelajarannya yang terakhir di waqulu linnasi husna itu. Bagaimana Al-Quran kemudian menggambarkan cara kita berkomunikasi dengan sesama kita. Bagaimana kita berbicara dengan penguasa, pemimpin kita. Bagaimana kita berbicara dengan istri dan anak-anak kita, pada suami kita.
bagaimana kita berbicara dengan orang tua, bagaimana kita berbicara dengan orang-orang yang lagi gelisah atau punya kesusahan atau masalah, bagaimana kita berbicara dengan orang-orang yang perlu kita sampaikan sesuatu yang luar biasa, dan bagaimana kita berbicara kepada orang-orang yang membutuhkan kita. Itu di dalam Al-Quran setidaknya sudah disebutkan dengan istilah qaul, komunikasi, qaulun. Dalam Al-Quran kita akan jelaskan pada kesempatan ini cuma 2 saja mungkin. Jadi qaul itu setidaknya ada cara berkomunikasi kita supaya baik. Ada 6. Pakai qaul kita, qaulan sadida, qaulan ma'rufa, lalu qaulan layyinan, lalu qaulan baligha, qaulan maisura, lalu qaulan karima. Di dalam Al-Quran memang disebutkan ada juga qaul itu ada 3, tetapi konteksnya bukan komunikasi, yaitu qaulan sakila, lalu kemudian yang kedua adalah qaulan azima, lalu ahsanu qaulan. Di bapak-bapak dalam Quran kan disebutkan ada nanti kalau berbicara pada manusia qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan layyinan, qaulan baligha, qaulan maisura, qaulan karima. Tapi ada juga qaul disebutkan juga qaulan sakila, qaulan azima, ahsanu qaula. Nah, kita akan bahas ini saja dulu sedikit. Jadi yang pertama, Al-Quran mengistilahkan kita berkomunikasi dengan orang itu berbicaralah yang sadid. Sadid itu adalah benar, jujur, lurus. Kalau berbicaralah yang benar, berbicaralah yang jujur, berbicaralah yang lurus. Orang yang melakukan ini, kalau dia setiap berbicara berkomunikasi dengan orang, benar apa yang dikatakannya, jujur, lurus, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan memperbaiki apapun yang dia lakukan. Kalau ada kesalahan, Allah akan mengislah, dan Allah akan mengampuni apa yang menjadi dosa-dosa dia. Kalau bapak dan ibu biasa sudah berbicara yang benar, biasa sudah berbicara yang jujur, biasa sudah berbicara yang lurus, maka Allah akan perbaiki perbuatannya. Yuslih lakum a'malakum, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal-amal kita. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Hebat. Berbicaralah, berkomunikasilah dengan setiap orang benar, jujur, dan lurus. Ukurannya benar itu adalah sesuai dengan fakta yang ada. Lalu yang kemudian yang kedua, ukurannya adalah disesuaikan dengan apa yang menjadi petunjuk agama. Kemudian yang kedua, qaul ma'rufa, ya, qaulan ma'rufa, baik sesuai dengan apa kebanyakan orang, sesuaikan dengan adat yang ada, urf. Jadi kata-kata yang baik itu menurut orang Sumeneb ya ini sudah. Jadi kalau berbicara sesuaikan dengan kaidah-kaidah yang ada di masyarakat itu. Ini pembicaraan baik, ini pembicaraan yang tidak baik. Bahkan disebutkan dalam ayat Al-Quran itu bahwa pembicaraan yang baik jauh lebih baik daripada kamu bersedekah tapi kamu nyakitin orang. Kamu bersedekah sambil nyakitin hatinya orang. Jauh lebih baik cukup dengan perkataan-perkataan yang baik. Nah, yang terakhir yang kita bahas sementara, qaulan layyina, berbicara penuh dengan lemah lembut.
santun. Ini kepada siapa? Kepada pemimpin, atasan. Coba, Nabi Musa dan Harun itu diperintahkan oleh Allah kalau berbicara kepada bos-bos, pada pemimpin, bahkan Fir'aun itu orang zalim, tapi diperintahkan untuk berbicara yang lemah lembut, santun. Ya. Imam Ar-Razi itu dalam Mafatihul Ghaibnya kemudian beliau menyampaikan kenapa Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun itu berbicara dengan pemimpin yang zalim, yang kejam itu harus dengan penuh kelemah lembutan, kesantunan. Beliau sebutkan yang pertama alasannya supaya tahu jasa orang. Nabi Musa itu dulu pernah dibesarkan oleh Fir'aun. Jadi agar kita ini tahu, salah satu hikmahnya yang pertama adalah supaya kita ini kalau pernah dibaikin orang, mbok yang ngerti yo enak, coba salah culopa. Padahal ini Fir'aun itu zalim, kejamnya luar biasa. Tapi ketika Allah menyuruh kepada Nabi Musa untuk memperbaiki, untuk berdakwah kepadanya dengan layinan. Kenapa? Karena Nabi Musa itu pernah dibesarkan, ada jasa dari Fir'aun. Oleh karena itu banyak sekarang bapak ibu sudah pernah diberi jasa, sudah begini, lupa mas, lo coba aca-aca tengki, tina rampian, wah tidak boleh begitu. Orang Allah menyuruh ini ada jasa tuh. Agar tahu berterima kasih, agar tahu berterima kasih jadi orang. Seperti itu. Lalu yang kemudian yang kedua beliau sebutkan, biasanya kalau berbicara kepada orang yang kasar, dolim, kejam itu, kalau di atas, kita di atas posisinya, etengki tambah kikir itu. Karena dia menunjukkan bahwa dia pas engkok kiri. Tapi kalau pakai kelembutan, cara gini, cara dia. Jadi orang pemimpin yang kasar, pemimpin yang zalim, yang wataknya keras ini, ya, tidak boleh tengki ya. Karena kalau kemudian kita berposisi seperti itu, justru dia akan marah-marah. Ya mungkin disentuh hatinya. Makanya qaulan layyina. Bapak dan Ibu, itu pada kesempatan ini kita cukupkan di sini bahwa komunikasi kita, berbicara kita, wa qulu linnasi husna, berbicaralah yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk di dalam Al-Qur'an. Di antaranya yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah berbicaralah selalu benar, jujur dan lurus. Mafhum mukhalafahnya tentu adalah jangan berbicara yang penuh dengan kedustaan, tidak jujur dan tidak lurus. Karena itu termasuk kufur terhadap nikmat Allah. Di antara 8 itu sudah disebutkan adalah al-kadhib, berbicara menggunakan lisan al-kadhib, dan ini bertentangan dengan ini. Berkomunikasilah dengan orang dengan benar, jujur, lurus, ya, straight to the point gitu. Jadi langsung, pas, tidak macam-macam, ya seperti itu. Lalu berbicaralah yang baik sesuai dengan ukuran masyarakat itu. Tidak boleh kasar, apesoan, melaknat, mendoakan juga, karena itu tidak uruf, tidak sesuai dengan uruf. Kemudian yang ketiga adalah bila kita berbicara dengan orang yang kelihatannya dia punya karakter yang kasar, kejam, maka coba dekati dengan pakai hati, qaulan layyina. Karena orang-orang seperti itu ternyata sebenarnya punya kelembutan sebenarnya, asal tidak di atasnya kita. Maka seperti apa yang disampaikan oleh Imam Ar-Razi itu, kalau berbicara dengan orang-orang seperti ini, supaya diingatkan kita mungkin punya jasa pada kita, berterima kasihlah jadi orang. Lalu kemudian mungkin dengan dakwah yang penuh kesantunan itu akan merubah hatinya. Berbicaralah dengan hati kepada orang-orang yang kita anggap dia kasar. Anak kita yang keras misalnya, kasar sudah wataknya, panggillah sebagai orang tua, jangan dikerasin dia melonjak. Kenapa melonjak? Mungkin sudah tahu karakter bapaknya juga sama, malah lebih jahat. Pakai hati, engkau bermain nak ya, seperti itu.
pakai orang-orang yang punya karakter, berkomunikasi dengan orang-orang yang kasar seperti itu. Istri kita juga seperti itu, atau suami kita sama, punya konsep yang punya karakter-karakter yang keras, yang kita masih bersama punya jasa dengan dia. Qaulan layyina, berusaha berbicara qaulan sadida, qaulan ma'rufa, dan qaulan layyina. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan bisa menjadi perhatian. Teruslah banyak berzikir dan berdoa kepada Allah dalam situasi seperti ini, dan jauhi suka bercanda dengan keadaan yang sedang terjadi sekarang. Ini bukan main-main. Ini adalah kebesaran Allah untuk memberikan kita peringatan supaya kita jauh lebih baik, membersihkan diri dan kesempatan untuk memaksimalkan diri, banyak berzikir dan tilawatil Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, diampuni dosa-dosa kita, pembicaraan kita, dan apapun yang tidak baik dengan kita, dan berubah dengan yang baik. Itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.